Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saudara dengan channel Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Kali ini kita dalam edisi bedah buku langka akan membahas sebuah buku yang terbit tahun 1934 di Medan, yakni debat antara tokoh Ahmadiyah dengan Tengku Fahrudin, seorang ulama di Kesultanan Serdang. Saudara, dalam buku debat terbuka Ahmadiyah dengan Tengku Fahrudin ini dilaporkan bahwa ternyata sebelum mereka berdebat, mereka berkoresponden, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan pertanyaan-pertanyaan tertulis itu dijawab, baik dijawab oleh utusan Ahmadiyah maupun oleh Tengku Fahrudin. Surat menyurat antara kedua belah pihak, jadi ada debat tertulis sebelumnya, itu juga dimuat di dalam buku ini. Buku-buku Tengku Fahrudin termasuk buku debat Ahmadiyah ini bisa saudara dapatkan di perpustakaan Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara di Medan. Saudara, kekhawatiran terhadap meluasnya Ahmadiyah di Sumatera Timur dicoba dilakukan dengan cara yang lebih elegan, yakni ulama di Sumatera Timur mengajak debat para tokoh Ahmadiyah. Sebagaimana yang dilaporkan dalam buku ini, ulama Sumatera Timur yang dimotori oleh Tengku Fahrudin, yakni ulama terkemuka dari Serdang yang sekaligus Ketua Majelis Syari Kesultanan Serdang, bernama Tengku Fahrudin. Debat dengan tokoh-tokoh Ahmadiyah di Medan ini dilangsungkan 2 putaran, yakni tanggal 15 dan 22 Juli 1934. Debat terbuka ini dan di dalam buku dipakai dalam bahasa Belanda, yakni open bar debat, dilakukan antara Tengku Fahrudin dengan pihak Ahmadiyah. Waktu itu didatangkan 2 tokoh Ahmadiyah, yakni Muhammad Siddiq dan Abu Bakar Ayub. Perdebatan ini menurut laporan buku Mangaraja Ihutan dan Haji Muhammad Ismail Lubis tahun 34 telah menggemparkan Sumatera Timur, bahkan Tapanuli dan Aceh. Buku Ihutan ini merupakan dokumen penting perdebatan, dan sejauh ini buku tersebut merupakan satu-satunya laporan yang ditemukan dan dijadikan dasar penelusuran saya ini. Dalam pengantar laporannya, Ihutan dan Lubis menyebut tujuan buku ini di samping untuk menolak Ahmadiyah juga adalah untuk pembacaan bagi menambah ilmu pengetahuan dalam soal agama Islam. Menurut laporan ini, jumlah umat yang menghadiri perdebatan sangat banyak. Pada putaran pertama 15 Juli 1934 mencapai 3.000 orang. Disebutkan pada pukul 5:30 pagi, umat dari berbagai penjuru sudah berdatangan ke gedung bioskop. Walau pintu baru dibuka pukul 7 pagi dan perdebatan baru dimulai pukul 8. Nama bioskopnya adalah Hok Hoa Bioskop
terletak di Hakastrat. Bioskop itu punya daya tampung 3.000 orang. Sementara ada 5.000 orang yang hadir, sehingga menurut laporan itu 2.000 orang pulang dengan sangat berkesal hati karena tiada beroleh tempat. Dilaporkan bahwa berpuluh mobil dan sepeda yang berdatangan membawa umat dari luar Medan seperti Perbaungan, Lubuk Pakam, Binjai, bahkan Aceh datang ke Medan. Mereka terpaksa pulang karena tidak mendapat tempat mengikuti perdebatan ini. Usai acara debat putaran pertama, selama seminggu itu orang membicarakannya di mana-mana. Ini menjadi magnet meluapnya pengunjung pada putaran kedua atau 22 Juli 1934. Dilaporkan beribu-ribu orang hadir sebelum jam 6 pagi di bioskop yang sama. Daya tampung bioskop diperbesar dengan membuka koridor teras, dan itu pun hanya bisa menambah sekitar 500 pengunjung dari kapasitas sebelumnya. Pada debat putaran kedua ini, total jumlah pengunjung yang bisa masuk gedung bioskop menyaksikan debat terbuka ini mencapai 3.500 orang. Laporan ini menyebut banyak yang hadir ditaksir tidak kurang 3.500 orang, antaranya kira-kira 500 orang perempuan. Sementara yang diusir polisi pulang karena ketiadaan tempat tidak pula kurang dari 2.500 orang. Kata laporan itu, sungguh kasihan melihat publik yang terpaksa pulang dengan berkesal hati. Bahkan setengahnya dari mereka datang dari luar kota yang sudah membuang ongkos seperlunya. Saudara, dalam putaran kedua ini isi perdebatan mengarah ke eksistensi Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Tengku Fahrudin menolak kehadiran nabi baru dengan berbagai argumen, rujukan ke Al-Quran dan hadis. Sementara pihak Ahmadiyah mempertahankan pendirian, juga dengan argumen rujukan Al-Quran dan hadis, bahwa Mirza Ghulam Ahmad sah sebagai nabi. Di akhir perdebatan, kedua belah pihak menyadari waktu 3 jam yang tersedia untuk berdebat itu tidak cukup untuk mendebat satu tema yang begitu besar dan rumit. Tengku Fahrudin mengajak debat dilanjutkan dan pihak Ahmadiyah menyatakan siap kapan saja berdebat lagi. Saudara, pelajaran penting yang bisa diambil dari pengalaman sejarah ini adalah bahwa kita pernah mencapai tingkat peradaban yang baik di masa lalu dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di bidang aliran keagamaan. Para pengunjung perdebatan yang jumlahnya ribuan tidak kedengaran menghujat aliran keagamaan lain yang berseberangan. Bahkan ribuan yang terpaksa dihalau polisi untuk pulang meninggalkan tempat perdebatan, tidak melempari bioskop atau panitia yang tidak menyiapkan tempat untuk mereka. Sekarang kita sulit menemukan perdebatan dan suasana seperti itu. Media belakangan melaporkan kecenderungan yang terjadi saat ini. Serang, bakar, musnahkan, usir, larang, penghujatan sebagai sesat, aliran keagamaan lain. Ya saudara, demikian tadi pembahasan kami tentang buku langka tentang Islam, dan kali ini tentang buku Ahmadiyah, debat dengan Tengku Fahrudin, ulama dari
Serdang. Saudara, debat Tengku Fahrudin dengan utusan Ahmadiyah Qadian ini pernah saya ulas beberapa kali. Pernah di Harian Waspada, ada dimuat di Harian Waspada tanggal 11 Juli 2015 ya, dengan judul Debat Gelombang 1 Tengku Fahrudin dengan perwakilan Ahmadiyah Qadian. Kemudian tulisan saya yang kedua itu dimuat juga di Waspada dengan judul Kearifan dalam Konflik Aliran Agama, Pengalaman Historis dari Debat dengan Aliran Ahmadiyah di Medan 1934. Kedua tulisan ini bisa diakses di Harian Waspada pada tanggal yang tadi saya sebutkan. Demikian pembahasan bedah buku pada hari ini, dan nantikan bedah buku langkah selanjutnya di Museum Sejarah Al-Quran Channel. Dukung kami dalam kegiatan ini dengan like dan subscribe.